Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Aini, mahasiswi MBA Angkatan 52. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji, serta yang saya hormati pula dosen pembimbing, Ibu Sukmawati Sukamulya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis yang berjudul Pengaruh Managerial Overconfidence terhadap Ketahanan Perusahaan. Latar belakang dari penelitian saya adalah sifat overconfidence pimpinan perusahaan menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang rasional dan kurang mempertimbangkan faktor risiko, sehingga berdampak negatif pada ketahanan perusahaan. Kemudian, ketahanan perusahaan atau corporate resilience mencerminkan kemampuan perusahaan dalam berkembang, beroperasi, dan bertahan dengan baik meskipun menghadapi situasi sulit dari internal maupun eksternal perusahaan. Pertanyaan penelitian saya adalah, apakah managerial overconfidence berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan? Lalu, apakah pengaruh managerial overconfidence terhadap ketahanan perusahaan meningkat ketika perusahaan merupakan BUMN? Tujuan dari penelitian saya adalah menguji pengaruh managerial overconfidence terhadap ketahanan perusahaan dan menguji pengaruh managerial overconfidence terhadap ketahanan perusahaan BUMN. Manfaat dari penelitian ini adalah, yang pertama, terkait dengan kontribusi teoritis, penerapan upper echelon theory pada sikap overconfidence pimpinan perusahaan yang mampu mempengaruhi ketahanan perusahaan. Kemudian manfaat praktis, dampak managerial overconfidence terhadap ketahanan perusahaan menjadi acuan bagi stakeholder untuk memberikan pendanaan dengan mempertimbangkan level overconfidence pengambil keputusan perusahaan demi meminimalisir terjadinya fraud yang mungkin dilakukan oleh perusahaan di masa depan. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah upper echelon theory, yaitu pimpinan perusahaan berpengaruh besar dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan, serta mengambil keputusan strategis perusahaan. Upper echelon theory digunakan untuk menjelaskan pengaruh karakteristik pribadi pimpinan perusahaan dalam menjaga ketahanan perusahaan. Kemudian, saya juga menggunakan managerial overconfidence yang merupakan sikap terlalu percaya diri, sehingga mengabaikan unsur objektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen yang rasional berusaha mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Unsur risiko cenderung diabaikan ketika manajemen memiliki karakteristik overconfidence dan melebih-lebihkan manfaat yang akan didapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan sikap yang tidak rasional. Kemudian ketahanan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh meskipun menghadapi tantangan dan perubahan yang tidak terduga. Karakteristik overconfidence manajemen perusahaan dapat memberikan implikasi positif maupun negatif terhadap ketahanan perusahaan. Kerangka penelitian dalam penelitian ini yaitu managerial overconfidence berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan, di mana terdapat variabel kontrol berupa kapitalisasi pasar, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan return on asset. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama adalah managerial overconfidence berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan. Kemudian yang kedua, pengaruh managerial overconfidence terhadap ketahanan perusahaan meningkat ketika perusahaan merupakan BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui akses online ke website Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang relevan. Populasi dalam penelitian ini merupakan emiten publik aktif terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga 2023. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2023 dan pernah masuk dalam kategori IDX 30. Berikut adalah variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini. Pertama, variabel independen adalah managerial overconfidence yang disimbolkan dengan simbol MO dan diukur dengan menggunakan kriteria pertama, industry adjusted excess investment, dan yang kedua, industry adjusted debt to equity ratio. Kemudian variabel dependen berupa ketahanan perusahaan yang diproksikan dengan harga saham dengan simbol stock S
di mana diukur dengan menggunakan nilai absolut dari selisih harga penutupan terendah dengan harga penutupan rata-rata. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kapitalisasi pasar, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan return on asset. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik untuk menguji sampel yang digunakan. Statistik deskriptif menjelaskan jumlah data, median, modus, varian, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji T, uji F, dan uji determinasi R-square. Berikut adalah hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 305 perusahaan yang tersebar dalam periode waktu 2018 hingga 2023. Kemudian sampel yang digunakan dengan menggunakan teknik purposive sampling mendapatkan sampel sebanyak 206 perusahaan. Kemudian variabel independen diukur dengan menggunakan managerial overconfidence, di mana terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah investment. Terdapat 100 investment, terdapat 100 perusahaan yang memiliki managerial overconfidence dan 106 perusahaan dengan managerial underconfidence. Kemudian kriteria yang kedua adalah DARE. Terdapat 97 perusahaan dengan overconfidence dan 109 perusahaan dengan underconfidence. Kemudian ketika digabungkan kedua kriteria tersebut, yang memenuhi managerial overconfidence adalah yang memiliki keduanya, yaitu sebesar 53 perusahaan dengan overconfidence dan 153 perusahaan dengan underconfidence. Sedangkan kepemilikan perusahaan berdasarkan statusnya, BUMN dan non-BUMN, terdapat 24 perusahaan yang berstatus BUMN dan 182 perusahaan dengan status non-BUMN. Deskriptif statistik pada penelitian ini yaitu stok S. Adalah deskriptif statistik yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama adalah terkait variabel stok S, di mana nilai rata-ratanya sebesar 4,399 dengan standar deviasi 5,684, menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan dengan harga saham yang stabil. Kemudian variabel MO2 dengan nilai rata-rata 0,257 dan menggunakan variabel dummy untuk mengukur overconfidence, menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan yang underconfidence. Kemudian variabel MO2 X BUMN sebesar 0,063 dengan menggunakan variabel dummy menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan BUMN yang underconfidence. Kemudian perusahaan non-BUMN, kemudian pada variabel BUMN sebesar 0,117 menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan non-BUMN. Pada variabel market cap sebesar 14,671 menunjukkan bahwa sampel merupakan perusahaan dengan market cap yang besar. Kemudian age menunjukkan umur perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini didominasi oleh perusahaan yang memiliki umur yang mature. Kemudian variabel firm size sebesar 21,926 menunjukkan bahwa perusahaan didominasi oleh memiliki kekayaan dan kapasitas dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian terkait dengan ROA sebesar 3,009 menunjukkan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini kurang efisien dalam monetisasi asetnya. Kemudian uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas dengan menggunakan tes Sapir-Whorf yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal, di mana nilai prop lebih dari Z kurang dari 0,05. Kemudian uji heterokedastisitas menggunakan Bruce Pagan, di mana menunjukkan data tidak ada masalah heterokedastisitas karena nilai prop lebih dari chi-square lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 0,2489.
Kemudian, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa terdapat masalah multikolinearitas pada variabel markup dan firm size, di mana nilai VIF lebih dari 10 dan nilai 1 per VIF kurang dari 0,1. Penelitian ini menggunakan analisis regresi year fixed effect untuk mengontrol efek tahunan yang mungkin mempengaruhi variabel dependent, serta menunjukkan bahwa telah diperhitungkan perbedaan antara tahun-tahun yang berbeda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sampel managerial overconfidence cenderung menurunkan stabilitas harga saham perusahaan, di mana MO2 menunjukkan koefisien negatif 0,457 dengan signifikansi 5%. Kemudian variabel MO2 X BUMN menunjukkan bahwa managerial overconfidence pada perusahaan BUMN cenderung meningkatkan ketahanan perusahaan. Kemudian, market cap sebesar 0,088 menunjukkan bahwa ketahanan perusahaan semakin kuat jika kapitalisasi perusahaan semakin besar. Peningkatan kapitalisasi pasar perusahaan tercermin dari kenaikan harga saham perusahaan. Pada variabel age sebesar 0,021 menunjukkan bahwa semakin mature umur perusahaan, maka ketahanan perusahaan juga semakin meningkat. Kemudian firm size sebesar 1,327 menunjukkan bahwa besaran aset perusahaan menentukan ketahanan perusahaan. Kemudian variabel ROA sebesar 0,123 menunjukkan perusahaan yang mampu memperoleh laba menggambarkan ketahanan perusahaan yang baik. Peneliti juga melakukan analisis robustness untuk menguatkan hasil penelitian dengan menggunakan firm cluster, di mana hasil uji robustness menunjukkan model regresi tidak terlalu sensitif terhadap perubahan data serta konsisten dengan hasil pengujian regresi menggunakan year fixed effect. Simpulan dari penelitian ini yaitu pertama, managerial overconfidence berpengaruh terhadap ketahanan perusahaan, sehingga H1 terdukung. Kemudian, kepemilikan BUMN menurunkan dampak negatif dari managerial overconfidence terhadap ketahanan perusahaan, sehingga H2 terdukung. Saran dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas pada sejumlah perusahaan yang masuk dalam kategori IDX 30 pada periode 2018 hingga 2023, sehingga menyebabkan keterbatasan dalam generalisasi pada hasil. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan perusahaan, menambah periode pengamatan, dan mempertimbangkan penggunaan periode dengan mengecualikan kondisi ketidakpastian agar menggambarkan kondisi yang lebih representatif. Kemudian yang kedua adalah terbatasan dalam penelitian ini, indikator ketahanan harga saham sebagai proksi ketahanan perusahaan memiliki keterbatasan karena hanya mencerminkan persepsi pasar terhadap stabilitas nilai perusahaan, bukan mencerminkan kondisi ketahanan internal secara menyeluruh sehingga belum mampu menangkap aspek operasional, finansial, maupun perusahaan secara komprehensif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan indikator lain dari variabel ketahanan perusahaan seperti stabilitas arus kas, struktur permodalan, diversifikasi produk, atau kemampuan adaptasi strategis. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.